Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman mahasiswa yang kami hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana mestinya, yaitu pada mata kuliah manajemen pendidikan. Dalam kesempatan ini yang perlu kita bahas ataupun yang akan kami sampaikan, materi perkuliahan kita itu berhubungan dengan pengertian manajemen dan apa nanti yang menjadi fungsi daripada manajemen itu. Dan pada kesempatan yang lain akan kita kaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pendidikan. Teman-teman yang kami hormati, kalau kita lihat ataupun kita telaah, kita baca di berbagai macam referensi atau dari banyak teori-teori yang kita temui atau temukan, banyak sekali definisi ataupun pengertian yang menjelaskan tentang manajemen itu sendiri. Di beberapa referensi sebenarnya kata-kata manajemen itu kalau kita mau kaji secara mendalam ya bukan berasal dari perkataan Indonesia, itu asal mula daripada pengertian ataupun kata-kata manajemen. Manajemen berasal dari bahasa asing, dari beberapa sumber itu menyatakan dari bahasa Italia. Kemudian manajemen itu berasal dari kata manage, kemudian menus yang berarti tangan, atau manager yang berarti mengendalikan. Kemudian ada juga manage yang ditulis dengan manajer, itu mengendalikan kuda. Kemudian manajemen yaitu seni melaksanakan dan mengatur. Jadi ini beberapa definisi yang berhubungan dengan manajemen. Ada kata-kata tangan, ada kata-kata mengendalikan, termasuk ada teori juga yang menyampaikan mengendalikan kuda. Pada historis mengendalikan kuda ini atau seni untuk melaksanakan dan mengatur itu, seseorang yang akan mengendalikan kuda itu memerlukan manajemen ataupun strategi keahlian yang memang harus memadai. Ketika keahlian ataupun tidak ada teknik atau teori yang berhubungan dengan itu, maka tidak bisa seekor kuda itu untuk dikendalikan. Dan dari referensi yang lain ya banyak asal kata manajemen yang dari kata lain yaitu menus tadi, atau juga sering dikatakan artinya sebagai
to control by hand atau again result. Jadi ini dari beberapa referensi yang lain yang menunjukkan banyak ataupun kayanya definisi ataupun teori-teori yang berhubungan dengan manajemen itu sendiri. Manajemen juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengisian staf, kemudian pemimpinan dan pengontrolan untuk optimalisasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, manajemen juga memiliki definisi suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Kemudian kita akan melihat definisi manajemen secara etimologi. Secara etimologi ya, manajemen berarti atau sering diistilahkan dengan housekeeping atau rumah tangga. Kenapa pendekatan ini menggunakan kata-kata rumah tangga? Karena sesungguhnya ya manajemen itu bagian daripada setiap kehidupan umat manusia. Jadi tidak ada sesungguhnya yang aktivitas ataupun kehidupan umat manusia yang tidak terhubung dengan manajemen, sampai kepada manajemen keuangan, manajemen misalnya bagaimana orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, sampai kepada manajemen kolbu, ya kan, kolbu ataupun hati kita, ya kitalah yang memanage, sampai kepada aktivitas yang lain yang sesungguhnya itu semuanya berhubungan dengan manajemen. Bahkan dalam kehidupan yang lain pun, yang di luar kehidupan manusia juga ada hal-hal ataupun hubungannya yang berhubungan dengan manajemen. Oleh karena itu dalam pendekatan kita, misalnya teman-teman mahasiswa, bagaimana misalnya memanajemen atau memanage aktivitas perkuliahan, baik perkuliahannya itu misalnya dulu kita masih luring ataupun kita masih tatap muka, sekarang dengan daring. Makanya kami sering menyampaikan, apakah sudah memiliki master plan ataupun perencanaan. Sesungguhnya nilai besar ataupun nilai kecil itu kalau kita menggunakan pendekatan manajemen itu bisa dilakukan ataupun bisa direncanakan. Misalnya teman-teman mahasiswa mau IPK-nya 4 ataupun 3,8, mau menyelesaikan masa studinya itu selama 3,5 tahun atau 7 semester, atau mau 7 tahun, itu bisa di master plan ataupun bisa direncanakan. Dan itu hubungannya bagaimana dengan mengelola ataupun manajemen, memaster plan ataupun merencanakan kegiatan aktivitas perkuliahan teman-teman itu sendiri. Kemudian secara etimologi juga dapat diartikan manajemen itu to train a horse, yaitu melatih kuda dalam menghentakkan kakinya. Tadi di pengantar sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan. Jadi kuda itu agar dia bisa mengendalikan itu diatur ataupun dilatih, ya kan? Jadi ada manajemennya, ada pawangnya, dan tidak hanya berhubungan dengan kuda. Untuk hari ini ya ada juga pawang-pawang yang lain, pawang ular misalnya, bahkan harimau dan binatang-binatang buas yang lainnya. Buaya itu dilatih. Ketika dia dilatih, maka dia akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, dalam melakukan proses ini tentunya ada proses latihan. Jadi itu dinamakan
to train a horse. Nah, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ini yang sering kita lupakan kalau kita menggunakan dengan teori manajemen. Sesungguhnya bisa kita melakukan latihan-latihan. Misalnya kalau kita memperhatikan ada riset ataupun hasil penelitian, misalnya kita lihat ada misalnya hasil survei itu menyampaikan misalnya kapan rasa kenyang itu dirasakan ataupun kenyang itu dinikmati setelah kapan, setelah kita makan. Nah, ini ada proses manajemen yang sesungguhnya ada di sini ya. Jadi ada hasil survei ataupun riset itu menyatakan misalnya 60% itu para responden menyatakan ataupun menyampaikan ketika ditanya kapan rasa nikmatnya atau kenyangnya setelah makan, itu 60% responden menjawab makan dan minum. Nah, ini 60% responden menjawab. Jadi rasa kenyang setelah makan dan minum itu menurut para responden yang 60% ini ya setelah makan dan minum. Jadi setelah makan dan minum kemudian makan dengan lauk pauknya ya sudah. Artinya sudah kenyang. Tapi ini hanya 60%. Berbeda dengan yang responden yang lain 30%. Nah, responden yang 30% ini tentunya memiliki karakteristik ataupun jawaban atau kebiasaan bagi mereka beda dengan yang 60%. Nah, yang 30% menjawab ya makan, kemudian minum plus rokok. Nah, ini yang 30%. Ini hasil survei atau penelitian. Jadi bagi teman-teman yang 30% ini tidak juga kita menjustifikasi apakah dinominasi oleh bapak-bapak ataupun kaum laki-laki. Mereka belum menikmati makan dan minumnya itu ketika mereka belum merokok. Bahkan nikmatnya ataupun enjoyingnya, mungkin istilah kerennya itu paripurnanya ketika dia makan itu tidak cukup dengan melahap makanan nasi lauk pauknya kemudian minum, dia nikmatnya di saat ya menghisap rokok. Ya, ini berarti dia sudah menjadikan rokok itu sebagai kebutuhan, minum sebagai kebutuhan, makan juga sebagai kebutuhan. Jadi beda responden yang 60% dengan yang 30%. Kemudian yang 10% teman-teman, dia juga butuh makan, kemudian dia juga butuh minum, dia juga butuh rokok, ditambah lagi ya minuman-minuman yang lain, misalnya ditambah dengan segelas kopi ataupun atau teh. Artinya yang 10% ini kebutuhannya berbeda dengan yang 30%, yang 30% berbeda dengan yang 60%. Nah, ini kenapa ini bisa menjadi kebutuhan pokok atau sangat sulit untuk tidak direalisasikan, karena berhubungan dengan kebiasaan ataupun kebutuhan yang sering dikonsumsi oleh orang tersebut. Ini menurut survei ataupun penelitian. Nah, artinya kenapa dia butuh rokok? Karena dia sudah merokok. Kenapa dia butuh minum kopi? Dia sudah mengkonsumsi atau minum kopi tersebut atau hal-hal yang lain. Nah, ini sesungguhnya ya bisa di manajemen ataupun diatur oleh kita masing-masing. Dan banyak kebutuhan-kebutuhan pokok lain, kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah sulit untuk dihilangkan ataupun ditinggalkan.
Makanya oleh karena itu bisa tidak misalnya teman-teman mahasiswa kita itu manage ataupun memanajemen, misalnya seperti melaksanakan ibadah itu jangan hanya sebatas kewajiban saja, tapi kita naikkan passing grade-nya itu menjadi sebagai suatu kebutuhan. Misalnya ya agar kita butuh, kita konsumsi dulu. Kalau kita tidak pernah mencoba mengkonsumsi tersebut, misalnya kalau kita tidak pernah merokok, tidak mungkin kita butuh dengan rokok. Kita tidak pernah minum kopi, bagaimana mungkin kita butuh dengan kopi untuk sebagai kebutuhan pokok tubuh ataupun diri kita. Nah, artinya passing grade-nya kita naikkan. Kenapa misalnya dengan sholat berjamaah ataupun sholat tepat waktu itu sangat sulit? Karena belum dibiasakan. Jadi untuk menjadi kebutuhan yang mendasar itu kita sering-sering membiasakan. Jadi itu teori manajemennya, dengan menggunakan pendekatan manajemen itu bisa kita lakukan. Misalnya membaca Al-Quran, orang itu tidak akan kecanduan dengan membaca Al-Quran ketika dia belum membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca dulu. Sholat berjamaah itu dilaksanakan terlebih dahulu, baru kita butuh. Kemudian ketika kita butuh, kita laksanakan secara terus menerus. Kemudian itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesungguhnya bisa kita manage aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Ya, kalau teman-teman mahasiswa misalnya ingin nilainya tinggi, ya diikuti bagaimana proses sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah diberikan Bapak Ibu dosen. Misalnya apa yang menjadi kontrak. Jadi mau IPK 4, mau cepat tamat ataupun lambat tamat, itu bisa di planning ataupun bisa di manajemen. Kemudian banyak definisi manajemen menurut para pakar. Misalnya Mary Follett menyatakan seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Robert Kester itu dia menyatakan proses kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Ada juga definisi manajemen menurut Josh Terry, kemampuan menyuruh orang lain bekerja untuk mencapai tujuan. James F. Stoner mengemukakan proses perencanaan pengorganisasian, kemudian kepemimpinan, pengendalian semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini para pakar di dalam menjelaskan definisi manajemen itu sendiri. Kemudian ada juga menurut Sondang Palan Siagian, dia mengemukakan definisi manajemen itu adalah kemampuan kemudian keterampilan seseorang untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Richard M. Hoggett dia menyatakan proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Kemudian lembaga LPMP juga memberikan definisi tentang manajemen, itu proses pemberian perintah, pengarahan, pengendalian berbagai lembaga instansi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Leonard Dewey, dia juga mengemukakan manajemen adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Menurut Pariata Westra, manajemen adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kurikulum tahun 1975 yang disebutkan dalam buku pedoman pelaksanaan kurikulum 3D, baik untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, manajemen ialah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber-sumber atau personil maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa unsur yang terkandung dalam definisi manajemen itu tadi. Kalau kita lihat secara terminologi maupun menurut para
pakar secara etimologinya. Unsur yang terkandung di dalam definisi manajemen itu adalah kemampuan akan mempengaruhi. Kemudian pimpinan ada unsur perorangan, ada unsur bawahan. Kemudian unsur yang lain itu melakukan pekerjaan. Kemudian ada tujuan daripada organisasi-organisasi, adanya kerjasama di dalam melaksanakan unsur-unsur manajemen itu. Kemudian terbatasnya sumber daya manusia. Ada beberapa fungsi manajemen itu sebagai planning ataupun sebagai perencanaan. Proses seorang manajer mengantisipasi, merencanakan, merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. Ini kalau berhubungan dengan lembaga ataupun organisasi. Tetapi secara perorangan, ya setiap manusia ataupun setiap orang itu harus memiliki planning ataupun perencanaan. Yang sering kami sampaikan dengan master plan. Kalau mau membuat bangunan atau bikin rumah, terlebih dahulu rumah tersebut mesti ada gambarnya ataupun mesti dibuat dulu, mesti direncanakan, di planning. Termasuk teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ya harus ada perencanaan secara matang agar bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Kemudian proses pengorganisasian. Ini proses struktur dan alokasi pekerjaan yang ditentukan. Ada juga proses staffing atau staffing, itu proses seseorang manajer mengantisipasi, melatih, mengangkat atau juga bisa memberhentikan bawahan. Dan fungsi lain daripada manajemen sebagai kontrol atau proses mengukur pelaksanaan kegiatan ataupun program-program maupun dalam melakukan sebuah evaluasi. Juga sebagai proses komunikasi, proses atau gagasan disampaikan kepada orang lain dengan maksud tercapainya hasil yang diinginkan secara efektif. Kemudian sebagai pengarahan, itu proses bimbingan kepada bawahan, termasuk ya fungsi daripada manajemen untuk sebagai salah satu cara untuk mengambil keputusan, yaitu proses serangkaian tindakan secara sadar dipilih dari berbagai variabel yang ada untuk mencapai tujuan yang ada. Kenapa manajemen itu dianggap penting? Karena manajemen sebagai suatu kegiatan yang digunakan untuk mengatur semua kegiatan dengan baik, kemudian melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien. Efektif, tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien, tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir sesuai dengan jadwal. Kemudian teman-teman yang kami hormati dan berbahagia, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini dulu. Kami ingin memberikan penekanan bahwasanya manajemen itu ada di dalam setiap kehidupan umat manusia, setiap kehidupan lembaga ataupun organisasi-organisasi itu berhubungan dengan manajemen. Ketika bisa di-manage dengan baik, maka sebuah kegiatan itu ataupun sebuah program kerja itu bisa dilaksanakan dengan baik. Betapa sering ataupun kita dengar terjadinya kegagalan akibat tidak mampu ataupun tidak bisa di dalam memanajemen, sampai kepada misalnya memanajemen waktu ketika teman-teman sedang kuliah, kapan waktunya untuk kuliah secara luring maupun daring, kapan kita harus aktif di dalam kegiatan organisasi-organisasi ya, maupun mungkin ada yang sudah masuk ke aktivitas yang lain, ke dunia properti ataupun sudah mulai berwirausaha. Itu kapan waktunya untuk berbisnis betul-betul bisa diatur dengan baik. Itu bisa dilakukan ataupun tidak ketika orang tersebut memiliki pemahaman ataupun teori terhadap manajemen. Jadi manajemen itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, bahkan dalam hal-hal yang lain juga berhubungan dengan
manajemen. Kalau kita hubungkan dalam Islam, sesungguhnya ini kami memahami ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi itu bukan perintah tentang sholat, bukan tentang puasa, bukan tentang zakat, naik haji, tetapi ya justru perintah tentang Iqra ataupun membaca. Itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Alaq misalnya membaca. Nah, dalam kaitannya dengan manajemen, membaca di sini tidak hanya menurut kami ya membaca dalam artian yang tidak membaca huruf, yang belum bisa membaca ataupun seperti belajar membaca, tetapi juga membaca dalam artian merenung, kemudian menelaah, juga meneliti, termasuk mengkaji. Lah menurut kami secara pribadi ya ayat ini ayat tentang manajemen. Jadi bagaimana kita sesungguhnya membaca situasi dan kondisi. Kemudian manajemen menentukan nasib organisasi ya. Kalau sebuah organisasi tidak dimanajemen dengan baik, ya tidak hanya organisasi yang besar ataupun lembaga-lembaga, termasuk juga kehidupan personal kita ya harus dilakukan master plan ataupun di manajemen dengan baik sampai kepada manajemen kolbu ya kan. Kemudian berhubungan dengan organisasi yang luar biasa bukanlah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang luar biasa, melainkan organisasi yang mampu membuat dan membentuk orang-orang biasa yang terdapat di dalamnya menjadi mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin perkuliahan kita dalam pertemuan kali ini kami akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Silakan teman-teman mahasiswa untuk memahami, menganalisis, memberikan masukan, pertanyaan ataupun boleh menambahkan daripada teori-teori yang telah kita sampaikan. Pada pertemuan awal ini kita menjelaskan dulu tentang pendekatannya mengenai ya hal-hal yang berhubungan dengan definisi daripada manajemen itu dan fungsi daripada manajemen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya betul-betul kekeliruan dari kami, sebatas itulah pemahaman ataupun pengetahuan yang kami miliki. Marilah kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.